Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Naila Safira Damayanti di LTV Podcast kali ini. Ngomong-ngomong, kita kemarin sudah berbincang-bincang atau kita sudah membuat podcast mengenai sistematika atau problematika pembelajaran jarak jauh. Dan di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber kita mengenai guru legend yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara ini. Oke, sebelum itu kita perkenalan dengan bintang tamu istimewa kita. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Nuryanto. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, baik. Dan kita juga kedatangan bintang tamu yang kedua kita yaitu Bapak Ngateman. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Lalu kita juga kedatangan teman kita yaitu Kak Dapo. Assalamualaikum Kak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, kita sudah perkenalan, kita sudah bertanya kabar. Di sini kita akan lanjut ke pertanyaan. Kita akan berbincang-bincang santai mengenai guru legend yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara kita ini. Langsung saja pertanyaan kepada Bapak Dr. Andes Nuryanto. Kalau manggilnya boleh Bapak Nurmawan? Iya. Yeah. Jenengan sudah berapa lama mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara ini? Ya, kurang lebih 28 tahun. Wow. Mulai tahun 1986, mulai dari kepala madrasah yang pertama sampai yang terkini. Alhamdulillah, ternyata sangat lama ya Pak. Alhamdulillah. Dan mesti selama puluhan tahun ya Pak. Iya. Selama puluhan tahun ini Bapak pasti memiliki suka dukanya suka duka yang Bapak alami selama mengajar di sini gitu loh Pak. Suka dukanya seperti apa? Bisa diceritakan? Ya, kita mulai dari dukanya dulu. Untuk MTSN 1 Jepara itu dulunya bernama Madrasah Tsanawiyah Negeri Pecangaan di Bahu. Yang pertama kepala madrasahnya Bapak Dr. Andes Haji Tukhri, ini dari Surakarta. Itu negeri yang pertama. Muridnya masih sedikit. Dulu ada 9 kelas, masing-masing 3 paralel. Kemudian kita berjuang bagaimana untuk membesarkan MTSN 1 Jepara ini. Yang kedua itu Bapak kepalanya adalah Bapak Dr. Andes. Pada waktu itu Dr. Andes Haji Abdul Khalik MT, sekarang sudah Bapak Dr. Abdul Khalik MT MAG. Nah, pada masa era Pak Khalik ini MTSN kita makin besar, bahkan pada waktu itu kita sebagai ketua KKM se-Jepara pada waktu itu hanya 1. Setelah besar itu kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Syafi'i, kemudian Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Rifan MAG, kemudian Bapak Ali Musafa SAG MPDI, seterusnya yaitu Bapak Dr. Andes Nur Salim MPD, kemudian Bapak Dr. Andes Haji Hamdi MPD, kemudian Ibu Dr. Hajah Umi Hani SAG MPD, dan yang sekarang ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Miftahuddin MPDI. Dari 86 ini saya mengajar di sini, dari murid yang hanya sekitar 360-an sekarang menjadi 1000 lebih. Nah, yaitu ada 33 kelas, masing-masing 11 paralel. Kemudian
sejak zaman Bapak Dr. Haji Abdul Kholik MT MAG ini prestasi kita makin menjulang. Prestasinya sudah mulai ke tingkat Jawa Tengah. Sampai sekarang ini makin berkembang lagi sehingga prestasi kita itu sudah ada yang sampai prestasi tingkat nasional, bahkan yang terakhir ini dapat silver medal pada kejuaraan tingkat Asia, bahkan itu diikuti dari Amerika, dari Eropa dan lain-lain. Sehingga alhamdulillah ini akhir-akhir ini kita prestasinya makin meningkat pesat. Kemudian untuk berikutnya ini saya berharap moga-moga prestasi siswa-siswi MTSN 1 Jepara ini juga makin melambung. Karena dengan kegigihan para siswa dan para pembina yang luar biasa sehingga mereka itu sampai pada kedudukan yang seperti ini. Inilah suka duka. Jadi dari mulai madrasah negeri yang kecil sekarang sudah menjadi besar, prestasi kita sudah ada yang mencapai tingkat Asia dan lain-lain. Ternyata sudah sangat lama ya Pak. Ya. Suka duka yang dialami Bapak Nur sendiri dalam mengajarkan ilmu Bapak kepada para siswa-siswi di sini itu seperti apa? Ya, ini sama seperti guru-guru yang lain ini. Ya, suka dukanya itu ya, dukanya itu kalau ada 1-2 murid yang malas. Sebetulnya mereka itu pintar, sumpah karena kemalasannya ini sehingga kalau ada tugas-tugas ini tidak segera diselesaikan, padahal mereka mampu. Senangnya itu mayoritas itu ya sudah cerdas, rajin, tekun, dan karena kita itu madrasah maka sukanya itu murid kita di samping menguasai iptek juga mereka menguasai imtak dengan baik. Ya, jadi mereka punya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga mempunyai iman dan takwa dan langsung dipraktekkan. Seperti kalian ketahui ya, kita mulai dari setelah bel itu kita tadarus bersama. Ini tiap kelas dengan dibimbing oleh wali kelas dan yang lain-lain. Kemudian baru setelah itu jamaah sholat duha. Ini ketika belum masa pandemi. Kalau sudah masa pandemi ini dilakukan masing-masing di rumah sendiri. Hanya saja kita yang guru-guru ini kan sulit untuk memantau. Kemudian itu baru setelah tadarus, kemudian sholat duha, kita mulai pelajaran. Pelajarannya ini guru-guru di sini lebih banyak sebagai fasilitator, motivator, informator, inovator. Jadi yang sangat dominan adalah kemampuan anak itu sendiri. Kalau dia mempunyai keinginan motivasi yang tinggi, dia akan menjadi lebih pintar daripada yang lain. Jadi sebetulnya semua anak itu bisa menjadi anak pintar, hanya kadang-kadang itu faktor kemalasan ini lah. Faktor hanya kemalasan ini. Mereka punya potensi dengan keluarbiasaan pada masing-masing punya karakter, kemampuan, kemudian minat, bakat dan sendiri-sendiri, tinggal mengembangkan. Hanya saja yaitu satu lagi, kemalasan ini yang menghambat mereka. Ini sekian dulu. Pasti ada perbedaan antara siswa zaman dulu sama siswa zaman sekarang. Bisa dijelaskan apa perbedaannya? Ya, sebetulnya itu hanya karena kemajuan zaman, kemajuan
teknologi aja. Yang dulu-dulu, nah, teknologinya masih belum canggih Pak seperti sekarang. Tapi mereka juga banyak yang pintar ini. Ada yang sekarang sudah S3 menjadi doktor, menjadi dosen itu. Nah, ini alumni sini ada yang itu. Yang sekarang ini malah teknologinya makin canggih. Semoga saja nanti ada yang menjadi profesor dan lain-lain. Ini harapan saya ini. Ya, amin. Lalu kita beralih ke Pak Ngateman. Kelihatannya Pak Ngateman sudah nggak sabar buat berbincang-bincang tentang guru legend di MTS kita ini. Oke, Bapak Ngateman, dulu angkatan keberapa? Tahun berapa? 96. Oh, 96, sudah lama. Lalu kesibukan apa yang dijalani Bapak Ngateman selama ini? Alhamdulillah saat ini menjadi pengajar di MTS dan MA. Selain itu di beberapa ekstra kegiatan berkesenian. Jadi di dunia kesenian, terutama di teater. Gambar juga? Sedikit, tapi secara teori ada. Artinya di seni kan ada seni rupa, seni teater, seni musik, seni tari. Tapi lebih kalau secara kemampuan itu di dunia peran atau di dunia teater. Oh alah. Lalu Bapak Ngateman sebagai alumni Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jepara ini, hal apa yang berkesan bagi Bapak selama pernah sekolah di sini itu seperti apa? Jadi kalau dilihat dari waktu itu sudah 25 tahun yang lalu ya, artinya iya sudah lama sekali. Memang prosesnya lama. Jadi saya sudah menjadi murid, sudah menjadi guru. Jadi sudah merasakan di dunia situasi yang berbeda. Kalau dulu saat murid ya artinya ngikuti kegiatan ya semampunya. Artinya teman-teman juga biasa, apalagi teknologi ini memang beda ya Pak Nar ya. Ya, komputer saja masih langka kan gitu kira-kira. Tapi kita menjadi alumni baru merasakan sebuah manfaat itu memang kurang lebih 21 tahun. Kenapa itu? Karena 21 tahun yang lalu itu kita masih belajar di sini, dan 21 tahun kemarin ketika kita reuni pertama kita itu 21 tahun itu baru merasakan betapa waktu itu yang masih culun ya, masih pakaiannya imut-imut lucu ya, tapi ketika 21 tahun itu teman-teman kita ternyata sudah banyak yang berhasil. Ada yang dokter, ada yang jadi perawat, ada yang pengusaha dan macam-macam. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata memori belajar di sini itu memang luar biasa. Apalagi saat itu memang pada saat kami itu terkenal dengan MTS Idolaku ya Pak ya. Itu di Pak Holik, dan sampai sekarang kita masih komunikasi dengan Pak Holik, kepala sekolah dulu itu, dan juga sering ketemu. Saya juga alumni Pondok At-Thahiriyah, juga punya grup di pondok itu, sudah sering komunikasi dengan teknologi tadi. Dan akhir pekan kita sering kumpul beberapa teman, walaupun tidak satu kelas loh ya, artinya beberapa dulu itu di saya adanya kelas unggulan ya Pak ya, artinya A, B, C, D, E kan 5 kelas, ada satu kelas itu khusus yang anak-anak pintar, itu dimulai di angkatan saya. Berarti kalau yang unggul itu kelas A? Iya kelas A, jadi awalnya kelas 1 sih sama, tapi diambil dari juara 1 sampai 4 atau sampai 5 di masing-masing kelas dijadikan satu, dan itu baru ada di Jepara saat itu. Sehingga memang luar biasa, sampai genteng itu ditulisi MTS Idolaku saat itu. Dan kalau ngomong prestasi ya memang saat itu belum banyak madrasah yang bagus. Kalau mungkin hari ini kompetisinya masih sudah banyak ya dengan teknologi, kemudian beberapa madrasah bagus. Tapi kalau dulu itu memang MTS ini, jadi masuk sini memang agak sulit saat itu. Gitu. Berarti dulu jenengan niku muridnya Pak Nur napa? Iya. Ya Pak Nur. Juga wali kelasnya. Wali kelas ya. Ini banyak yang sukses, ini ada yang dokter itu. Iya. Jadi angkatan saya itu memang
luar biasa 96 itu. Walaupun kakak kelas kita ada tapi belum begitu banyak, tapi di angkatan saya itu memang pada saat Pak Kolek itu brandnya itu di angkatan saya, terus keturun-turun angkatan berikutnya itu semakin bagus lah. Sampai sekarang Sampai ada sekarang, ya. boarding, Iya, itu. kemudian di ponpes, ada yang reguler itu ya dimulai dari angkatannya Iya, ini, itu, iya. nah, teman. Iya. Lalu jenengan kan sebagai muridnya Pak Nur, dulu itu hal yang paling berkesan dari Pak Nur itu seperti apa? Ya kalau dulu itu kan beda ya dengan sekarang ya. Sekarang itu guru mau jiwit saja mikir. Pak Nur itu dulu itu terkenalnya itu karena memang pelajarannya agak sulit ya. Itu sering ya anak double-double itu dituaboi, tapi dengan teknik tertentu tidak sakit tapi suaranya yang keras. Saya ingat itu seperti itu. Terus ada Pak Nuryanto Pak fisika itu sepatu. Jadi seringkali ngangkat sepatu. Wah, juga anak-anak pada takut itu sudah biasa. Anak dilempar apa namanya? Kapur, dilempar. Kalau dulu ada tugas membuat penghapus itu jadi besar-besar itu digunakan untuk melempar apa itu biasa. Tapi kalau sekarang itu kan ya saya sendiri jadi guru itu luar biasa. Bagaimana harus menjaga kesabaran ya Pak ya. Itu ternyata anak-anak yang istimewa dan yang paling penting ternyata anak-anak yang dulu dalam tanda kutip mungkin nakal ya, dikatakan nakal dalam tanda kutip, tapi sekarang itu luar biasa. Justru malah dekat dengan bapak ibu gurunya. Itu karena apa? Ternyata mereka itu pada saat itu iya proses belajar ada unsur kenakalan, tapi ketika sudah besar, sudah sukses itu mereka malah dengan bapak ibu guru luar biasa dekatnya. Itu makanya kami tidak berani mengatakan anak bodoh, anak nakal itu sebenarnya memang tidak boleh, harusnya memang perlu dididik. Jadi bahasa itu memang mempengaruhi pada anak itu. Ya, beberapa teman-teman itu nek ketemu ya cerita dengan bapak ibu guru apa itu. Dengan bapak ibu guru Pak Muryanto yang pondok itu yang rumahnya Kendal kita juga sering komunikasi. Pak Lamudin guru bahasa Inggris yang dulunya di sini sekarang di Man 2 Kudus itu juga sering komunikasi. Berarti guys, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita dari Bapak Ngateman itu, anak nakal itu nggak selamanya akan nggak akan apa ya, gimana ya bahasanya, anak nakal itu nggak menjamin dia nggak akan sukses. Betul. Dan itu terbukti ya 20 tahun nanti baru dia bisa. Karena apa? Benturan di masyarakat itu yang akan memecah pemikiran-pemikiran kita. Berarti masyarakat juga berperan penting. Iya. Dan sadarnya lagi kalau sudah punya anak, kemudian anaknya disuruh sekolah tidak mau apa itu kan dia baru berpikir, wah aku ndemben kon sekolah mau saiki anakku kon sekolah mau. Nah, akhirnya kan punya pemikirannya pengalaman itu. Karena rata-rata sekarang itu ada alumni BAU yang anaknya sudah SMA, sudah SMP. Jika mereka kan sudah mengalami bagaimana ternyata mendidik anak itu tidak mudah, kan begitu. Iya. Oke guys, itu cerita dari Bapak Ngateman. Sekarang kita beralih ke famous kita, yaitu Kak Dapo. Oke, baik Kak Dapo. Hal yang paling berkesan dari guru-guru selama Kak Dapo belajar di sini, kan Kak Dapo belum alumni. Nah, jadi hal yang berkesan selama belum daring atau selama inilah itu seperti apa? Berkesan semua sih, karena berkesannya itu kepada guru-guru yang hebat gitu. Kita di rumah, mereka tetap walaupun kita malas-malasan lah. Jujur sini aku juga termasuk malas sih. Kita juga sebagai siswa ya juga memiliki sifat seperti itu. Semua sih ada lah sifat malas, tapi ya ada yang enggak segitunya malasnya, ada yang ya malas beneran. Halo? Terus ya kesannya gini, guru-guru tetap mengajak kita, tetap memberi materi setelah kita di rumah. Guru-guru itu tetap terus memberi materi. Kita itu sebagai murid gimana ya? Ya ada rasa ewah itu apa ya ewah? Sungkan. Ya sungkan lah kita. Tetap luar biasa sih guru. Kesabarannya sangat luar biasa. Dia tetap memberi materi walaupun kita itu kadang-kadang ngerjakan, kadang-kadang enggak ngerjain.
Lalu kesan sebelum pandemi kan tadi kan cerita selama pandemi. Iya. Sebelum pandemi yang dirasakan Kak Dapo itu seperti apa? Iya, buat saya guru sangat biasanya itu motivator juga untuk apa ya, pandangan kita. Guru itu Panutan. contoh panutan Di kita. buku lan ditiru Iya, kan deh. itu di bulan. Saya pernah suatu hari itu saya pernah cerita kepada guru pengalaman saya gini pas saya masih jadi ketua OSIS. Saya cerita, saya minta saran. Setelah itu saya nyadar, oh gini, ternyata gini ya. Saya terima, keren sih guru ini. Buat saya luar biasa lah, guru itu sangat luar biasa gitu. Iya. Lalu arti guru menurut Kak Dapo sendiri itu seperti apa? Kan Kak Dapo sebagai yang pernah menjadi ketua OSIS di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jepara ini periode 2019-2020 itu pengalamannya itu seperti apa? Apa arti guru bagi Kak Dapo sendiri? Guru itu suatu hal, bukan suatu hal sih, suatu apa ya, sangatlah penting, Berharga. berharga. Jika tidak ada guru, kita tidak akan bisa sampai ini. Awalnya kita tidak tahu dari SD, dari misalnya dari TK, dari PAUD sampai MTS pun, kita kalau nggak ada guru, nggak ada pengajar, guru atau pengajar, kita nggak akan tahu baca tulis, nggak akan tahu sih. Kita nggak akan tahu pengalaman, juga nggak akan tahu semua itu. Itulah. Berarti guru itu bagaikan lentera lah. Ya. Lentera kita bodoh, bagaikan kita nggak tahu apa-apa, kita ibarat ada di kegelapan gitu. Kegelapan. Guru memberikan ilmu, terus ibarat lentera gitu. Ya. Lalu pertanyaan kembali ke Pak Nuryanto. Bagaimana tips agar siswa enjoy selama pembelajaran? Kan niki Pak Nuryanto sebagai guru legend mesti punya tips tersendirilah buat membuat siswa menjadi lebih enjoy gitu dalam belajar niku gimana? Ya, untuk pembelajaran itu kita buat serius tapi santai. Serius Kemudian santai. dihubungkan dengan keadaan alam sekitar yang ada. Kalau memang bisa dipraktekkan dengan alat-alat yang ada di laboratorium, ya kita praktekkan. Nah, kalau bisa kita kenalkan dengan lingkungan sekitar, ya kita belajar juga menggunakan lingkungan. Apalagi sekarang ini kan anak-anak itu kan kemampuannya ber-IT ini kan sangat tinggi. Kita mohonlah mereka untuk mengembangkan dirinya dengan memanfaatkan segala informasi, ilmu pengetahuan melalui IT. Ini kan bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di dalam kelas, bisa di luar kelas. Dengan demikian, maka nanti kita akan mengetahui bahwa anak yang betul-betul memanfaatkan segala sumber belajar ini, baik itu dari alam, dari IT, dari pergaulan dan sebagainya, itu dia akan wawasannya sangat luas, pengetahuannya makin hebat dibanding dengan tadi penghalang utama dalam belajar yaitu malas itu tadi. Nah ini, jadi ibaratnya tidak ada siswa yang bodoh lah, yang ada itu yaitu kemauan keras untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya dari manapun. Nah, jadi bisa dari alam, dari pergaulan, dari ini IT ini. Nah, kalau boleh tanya, IT ini kenapa Pak? Ya, informasi teknologi. Nah, ini. Okay. Jadi kita kan bisa memanfaatkan YouTube, internet, Google, internet dan lain-lain. Ini kan sumber ilmu yang tidak harus melalui guru semata. Jadi itu. Okay. Lalu pendapat Bapak kan disebut sebagai guru legend. Bagaimana pendapat Bapak tentang sebutan itu? Sebetulnya saya tidak merasa sebagai guru legend lah, itu biasa-biasa aja. Cuma saya itu ya
cukup dekat dengan anak-anak. Tapi ya itu satu kelemahan saya itu. Kalau dengan anak yang malas itu biasanya itu saya sangat keras lah itu loh. Jadi kalau anak yang malas itu saya pusing. Masalahnya gini, lah wong sekolah begini kok malas. Padahal ibaratnya tugas yang saya berikan itu kan semampunya lah dia. Nah, itu. Jadi itu saya menghargai semampunya, tidak semua harus gini. Tapi faktor kalau ada ini siswa yang malah itu saya tuh ya terus terang itu menyayangkan dan mengeluh. Karena kalau tidak ada bukti dia itu untuk mengerjakan tugas itu kan sulit untuk kita menilai lah. Walaupun dia bisanya apa, nanti tetap kita hargai. Apalagi yang siswa-siswa yang sangat rajin itu, sehingga di sini faktor kerajinan itu menjadi faktor yang penting dalam kita memberikan nilai dan lain-lain ini. Ya, Oke. Lalu kita beralih ke Kak Dapo. Guru paling terkesan lah, bisa terkesan maksudnya sebutan guru-guru bagi Kak Dapo, kayak guru tergokil, guru tergalak, terdisiplin itu. Sebutin namanya. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Tergokil. Yang pernah mengajar saya apa ya? Kalau Pak Nuryanto itu guru sebutannya guru seperti apa? Guru galak sih. Pernah itu teman saya. Pas kan Pak Nur ada di kelas samping ngajar. Teman saya malah kayak itu apa? Gaduh. Ya gaduh. Pak Nuryanto keluar kan. Ambil sepatu mau ya angkat dia seperti ceritanya Pak Natumenya gitu persis sih gitu. Terus itu kan yang paling galak menurutku. Terus ada lagi yang paling lucu itu Pak Baidowi. Oh, Pak Baidowi. Dia lucu tapi tegas. Lucu. Kalau menurut saya Pak PKN itu Pak Mahari. Pak Mahari. Oh, iya. Nah, itu Pak Mahari. Pak Mahari. Iya. Pak Mahari juga pas kelas 7 saya. Pas kelas 7 itu Iya. ngajar. Dia gimana? Dia diam tapi aksinya Iya. nah. Ngajarinya itu oke kita enggak gitu. Ya gitulah. Singkat tapi mengena. Iya. Iya, gitu. Terus yang siapa? Apalagi? Guru yang paling cantik lah sekarang. Paling cantik. Apa ya? Paling cantik. Tahu saya. Cantik semua. Oh, Yang wanita. Yang wanita cantik semua. aduh. Lalu beralih ke Bapak Ngateman. Gelar guru yang Bapak Ngateman dulu selama sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jepara ini itu seperti apa? Seperti gelar guru yang paling tergokil, guru paling galak gitu? Seperti apa? Bisa dimulai dari sebutan dari Pak Nuryanto? Ya, nek saya pribadi menyebut guru yang macam-macam itu sebenarnya tidak pantas karena menurut saya itu merasakan bahwa proses di saya sendiri itu berawal di MTSN Inbau, sehingga saya dengan Bapak Ibu guru itu sangat baik sekali. Karena dulu memang secara akademis mungkin saya biasa, tetapi saya punya punya hal yang lain di kegiatan pramuka di mana-mana, sehingga dengan Bapak Ibu guru sangat dekat sekali. Nek diingat bahwa program yang sangat bagus untuk kita itu memang dulu itu latihan kitobah. Jadi setiap hari Sabtu pagi itu masing-masing kelas itu ada kitobah, dan OSIS-nya itu menjadi pendamping di masing-masing kelas. Nanti Bapak Ibu guru jam pertama itu yang menjadi moin bahasananya. Nah, di situ itu bagaimana anak-anak setiap hari satu digilir, ada yang jadi MC, ada yang jadi pembuka acara, ada yang mau idasana kecil, nanti Bapak Ibu guru kultum lah 7 menit, nanti Bapak Ibu guru mengevaluasi, dan disitulah anak-anak terbangun oleh karakternya. Karena apa? Sudah mulai belajar untuk ngomong di depan umum. Itu luar biasa program itu, dan sekarang di masing-masing sekolah atau macam-macam dilakukan kegiatan yang mandiri, MC-nya anak-anak, nanti
koriknya anak-anak, sampai nanti Bapak Ibu guru hanya tinggal mengevaluasi. Dan itu memang program yang sangat bermanfaat. Hingga dulu itu ada lomba kitoba dan seterusnya. Itu yang menjadikan guru istimewa. Sehingga sebutan galak apa itu hanya persepsi saja, tapi pada prinsipnya Bapak Ibu guru itu semuanya baik. Semuanya baik. Memang karakter guru itu berbeda-beda. Seperti saya seni budaya mungkin ngajarnya santai, cerita-cerita, tapi beliau memang galak. Karena apa? Salah menghitung saja umpamanya itu nanti fatal. Karena apa? Ilmu pasti kan. Nah itu kalau anak-anak geger apa ya hanya didekati gablok gitu aja. Kalau sekarang mungkin berbeda, tapi kalau dulu itu seperti itu. Mungkin katalah hari ini anak-anak ngerokok, dulu pun sama. Kalau Pak Dar itu kalau ketemu anak yang ngerokok disuruh apa namanya satu bungkus itu suruh ngerokok jadi satu. Iya betul. Mercon nggak boleh suruh nyumet dipegang seperti itu. Awalnya apa pohon-pohon itu dulu di kami nandurnya ya, sehingga ketika di pondok sudah mulai Pak almarhum tukang kebun itu Pak ya yang sering marah anak-anak bagaimana pelem yang mateng apa masa ora diambil ya anak-anak, namanya anak-anak ya ada yang ngambil dan seterusnya, itu seperti itu. Tapi pada dasarnya itu tadi memang saya sendiri sebagai guru ya saat ini walaupun secara akademis itu lucu, saya MTS Mbawu, kemudian SEMEA, STINO itu SE saya, ekonomi, tapi ngajarnya seni budaya. Karena apa? Saya berkecimpungnya di seni budaya. Nah, sampai sekarang itu merasakan bahwa dekat dengan guru itu tidak salah. Kalau ada anak kok maunya bingung, pembelajaran sulit atau apa ya, paling solusi yang paling tepat apa? Menemui Bapak Ibu guru yang disukai. Kenapa? Karena itu menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang tua mungkin bingung ya kan, teman kita juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Siapa? Bapak Ibu guru. Makanya itu yang saya pakai ya, sampai sekarang pun dekat dengan Bapak Ibu guru. Di kampus pun ya dekat dengan dosen. Karena apa? Mampu menyelesaikan masalah kita. Dan itu yang bermanfaat sekali. Selain secara akademis, kita berhubungan baik. Makanya dengan siapapun yang kenal ya, sekarang kan sudah guru sudah tidak zaman saya, sehingga paling Pak Dar, terus kemudian Faik itu adik kelas saya, Pak Faik itu, ya terus kemudian Pak Nur, Pak Sinten yang TU itu, itu dulu pembina pramuka. Sehingga menurut saya anak-anak yang bijak ya memang dekat dengan Bapak Ibu guru itu lebih baik. Karena apa? Ternyata Bapak Ibu guru tidak hanya untuk mata pelajarannya saja, tapi bisa menyelesaikan. Mungkin Pak saya kok sulit belajar itu bagaimana? Nanti Bapak Ibu guru akan memberikan trik caranya belajar yang baik dan benar itu seperti apa. Karena itu yang saya alami itu. Berarti keberanian siswa juga berperan penting. Iya, sangat. Apalagi seperti ini. Karena anak kalau hanya memanfaatkan teknologi untuk game namanya atau yang lain itu kan percuma. Harusnya anak sekarang harus lebih kreatif dari anak-anak dulu. Karena apa? Secara teknologi sekarang di genggaman tangan kok. Kan begitu kira-kira. Guru tinggal motivator, mengarahkan. Contohnya saya ingin menari, coba cari YouTube, tari merak namanya, tinggal nonton bisa, di rumah bisa, tapi tinggal anak, kemampuan anak, kira-kira begitu. Makanya anak kalau memang ingin sukses ya dekatlah dengan Bapak Ibu guru, itu yang menyelesaikan masalah. Tapi kalau teman banyak, wes putek dengan wes bolos wae, pelajaran ini Pak Nur angel, wes alo, jajan aja, itu. Tapi kalau benar, kalau dia pengen baik, pengen sukses kan, Pak, kalau saya kok angel itu gimana sih Pak? Kan begitu kira-kira. Itu yang saya lakukan sendiri seperti, makanya saya sendiri dengan Bapak Ibu guru sangat dekat sekali. Jadi dengan Bu Mas itu keterampilan itu yang baru pensiun itu dekat sekali saya. Sering beberapa kali ketemu itu. Karena apa? Tadi saya mengambil nilai positif dari semua Bapak Ibu guru. Karena memang Bapak Ibu guru punya trik masing-masing dalam pengajaran, disesuaikan dengan materinya sendiri. Sehingga tidak bisa guru semua metodenya sama, beda. Itu makanya bagaimana kita mampu mengambil sisi positif dari semua Bapak Ibu guru. Ya. Dan guru galak itu tidak ada. Yang ada itu guru yang perhatian. Nek orang digalai terus jadi apa? Kira-kira begitu. Itu kira-kira catatannya seperti itu. Kalau tadi Pak Matman kan bilangnya hitobah setiap hari dulu di madrasahnya, hari Sabtu. Nah, gimana ya? Berarti itu
setiap hari OSIS yang Jadi yang OSIS kan banyak pengurus OSIS dibagi per kelas 1. Kemudian di masing-masing kelas menunjuk kamu jadi MC, kamu jadi ini. Terus nanti hari Sabtu pagi jam 4 pertama itu memang materinya ya kitoba. Nanti Bapak Ibu guru ya di pintu mendengarkan kalau ada kesalahan atau apa nanti diingatkan. Dan itu efeknya luar biasa. Jadi anak-anak yang katakanlah secara mental ya di depan kelas minder atau apa itu ya punya keberanian di sana. Iya. Dan itu bekal di masyarakatnya luar biasa. Mungkin sekarang banyak dilupakan ya karena memang itu dulu, tapi menurut saya itu sangat penting sekali. Kira-kira semoga kegiatan itu bisa diterapkan sekarang. Dan soalnya saya juga suka public speaking. Betul, iya. Saya sering suka pidato, jadinya saya pengen mengembangkan. Semoga di MTS ini ada. Bisa itu. Dan kelas meeting ada lomba pidato. Nanti per kelas 1 yang bagus siapa gitu. Dulu saya itu masih ada posonan ya Pak. Jadi posonan itu jadi di sini terutama kelas 3 itu memang di pondok. Kelas itu dijadikan pondok, tidurnya di sini, buka puasa di sini selama 1 bulan. Dan itu memang lagi-lagi baru MTSN Bawu saat itu yang ada. Dan akhirnya diadopsi oleh beberapa madrasah. Ketika menjelang ujian ada pondok pesantren dan seterusnya. Jadi memang secara program itu memang di MTSN Bawu itu langkahnya itu kalau umpamanya orang itu 2 langkah 3 langkah itu sudah dilakukan. Jadi ketika mereka mau melakukan itu sini sudah selesai, baru program yang lain kira-kira saat itu. Sehingga di beberapa madrasah memang sedikit diadopsi yang begitu. Pondok pesantren kilat, pondok pesantren kilat ya bahasanya seperti itu. Semoga pandemi cepat berakhir dan sistem ini bisa diterapkan di sini. Amin. Ya semoga Juli nanti sudah mulai kan, artinya ini kan pemerintah juga sudah vaksinasi, kemudian kelihatannya Juli juga sudah mulai boleh, cuma tidak 100%. Di MTS kami malah sudah ada tatap muka walaupun tidak full. Okay. Lalu terbatas. Pesan dan kesan dari jenengan untuk guru, siswa itu nopo? Pesan dan kesan. Menurut saya memang Bapak Ibu guru sangat terkesan sekali di sini karena memang dalam mendampingi itu memang luar biasa. Sampai anak-anak mau berproses, kalau yang berprestasi ya didukung sampai memang juara, difasilitasi. Kemudian kalau teman-teman itu menurut saya hari ini ya baru merasakan bahwa di proses di MTSN Bawu itu tidak karena orang rugi, bahasa Jawanya tidak rugi, mereka bagus dan sampai sekarang pun masih menjadi primadona, artinya ketika lulus SD atau MI ya utamanya Bawu, baru nanti yang lainnya. Dan semoga ke depan lebih baik dan menjadi garda terdepan di pendidikan di Jepara khususnya. Menjadi motivasi bagi orang tua, bagi siswa untuk lebih baik, karena pendidikan itu penting untuk menyiapkan generasi penerus bangsa, kira-kira begitu. Karena tantangan ke depan kan luar biasa nggih. Gitu. Saingannya teknologi. Iya, teknologi. Siapa yang mau bersaing punya dia akan bagus. Kalau dia hanya ngikuti mungkin orang tidak merasakan itu, tapi nanti kalau mungkin sudah lulus dan mencari pekerjaan baru merasakan ternyata memang kemampuan itu penting. Di anak-anak kan persahabatan, di sini tidak, harus punya kemampuan lebih dibanding dengan yang lain. Itu yang paling penting hari ini. Gitu. Makanya itu perlu yang dikembangkan. Anak-anak itu harus punya sesuatu untuk kelebihan dirinya. Berarti mengenali diri juga penting. Ya sangat penting. Karena itu tadi. Kadang-kadang kita itu tidak suka pelajarannya bukan karena pelajarannya, karena gurunya. Padahal kan tidak. Makanya kami di seni memang menggali kamu mampunya apa, itu yang digali. Kadang ya dipaksa, dia mampu tapi karena minder, malu, akhirnya kita harus paksa untuk itu. Karena itu semua bekalnya untuk anak, bukan untuk guru. Guru tetap menjadi guru, tapi muridnya ada yang jadi dosen. Itu Kak Kesbianto itu yang sering ketemu itu sekarang menjadi orang besar di Kudus. Itu dokter itu. Kalau kegiatan ya skalanya sudah nasional, internasional.
Gitu, ada yang dari dokter, tapi guru kan tetap menjadi guru, tapi yang diajar itu bisa menjadi apa saja. Nah, gitu. Oke. Iya. Selanjutnya pesan dan kesan Kak Dapo nih untuk teman-teman pendengar setia penonton setia LTV Podcast yang ada di rumah itu seperti apa, monggo. Pesanku pertama, jangan suka main game. Terus jangan bermalas-malasan seperti yang dikatakan Pak Nuryanto lah. Terus apa lagi? Kesanku kesan apa ya? Kesan buat NRS apa buat teman-teman ya? Teman-teman. Ya terus belajar. Oh, oke. Semoga pesan dari Most Wanted Madrasah ini yang katanya paling cool, semoga bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah. Lalu yang terakhir, pesan dan pesan dari Pak Nuryanto untuk guru dan siswa-siswi serta pendengar penonton setia LTV Podcast yang ada di rumah itu seperti apa? Iya, untuk guru ini luar biasa. Tapi moga-moga mereka bisa meningkatkan lebih baik lagi sehingga MTSN 1 Jepara ini prestasinya sudah level internasional. Nah, ini semua karena ya berkat usaha keras dari para siswa dan guru-guru, terutama guru-guru pembimbing, sehingga kita dari tahun ke tahun ini prestasinya bisa lebih baik dan makin baik gitu. Amin. Kemudian untuk anak-anak ini, sekali lagi kalian ini semua adalah murid-murid yang pintar. Hanya kemalasanlah yang menghambat kepintaran kalian, sehingga kadang-kadang itu untuk terutama nilai akademisnya ini pas-pasan. Padahal kalian harusnya bisa mampu menjadi yang terbaik. Mungkin untuk alumni Bapak, karena kan nanti untuk alumni iya. Untuk alumni ini ya saya bersyukur bahwa banyak alumni kita itu yang sudah berkiprah di masyarakat. Nah, bagi apapun, nah, terutama ini moga-moga tadi karena ada yang sudah menjadi dokter, moga-moga ada yang menjadi profesor. Amin. Tapi apapun, nah, peran kalian, moga-moga kalian itu berguna bagi agama, negara, nusa bangsa, keluarga. Amin. Oke, itu semua pesan dan pesan, cerita-cerita curhatan dari bintang tamu istimewa kita. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari podcast kali ini, guru itu berperan sangat penting bagi kita. Jadi kita sebagai rasa terima kasih kita juga harus menghormati guru kita. Jadi semoga dapat bermanfaat podcast kali ini dan semoga bisa menjadikan kalian sebagai sarana motivasi lah, sehingga kalian bisa termotivasi dari podcast kali ini. Meski agak terlalu lama, semoga kalian bisa mengambil nilai-nilai yang baik dari podcast kali ini. Oke, saya sebagai host di podcast kali ini memohon maaf atas semua kesalahan yang terjadi di podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan pesan saya, jangan membuat satu masalah menutup 1000 pintu kesuksesan kalian. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.